Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa selalu ada bersama kita. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya kemenangan ada di tempat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh Yesus, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
Engkau yang lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Mengalir urapan-Mu pagi ini, mengalir kuasa-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tuhan yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kami percaya Yesus, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Yesus firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah otoritas yang daripada-Mu saja Tuhan yang ada pada hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hamba-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, saya percaya hari ini kita masih ketemu, kita masih bisa beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya melihat semuanya diberkati Tuhan. Senyummu, senyum ilahi karena kita ini anak raja. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, percayalah hari ini banyak tantangan. Hari ini banyak yang menghadang kita Bapak Ibu. Tetapi percayalah orang-orang benar akan muncul seperti rembang di tengah hari Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita mau belajar satu hal yang penting pagi hari ini. Kita mau lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16 kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, engkau dan saya Bapak Ibu semuanya dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan dari mulanya. Haleluya. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita membacanya 3-4. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang sudah katakan amin kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan,
Apapun permintaan kita, apapun yang menjadi keperluan kita, sudah disiapkan Tuhan, sudah ada kekasih Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, ada beberapa hal yang menjadi bagian kita yang kita kerjakan kekasih Tuhan, dan semua berkat itu mengikuti hidup kita. Amin. Kesembuhan mengikuti kita, sukses mengikuti kita, kekasih Tuhan, kekayaan mengikuti kita, semuanya kekasih Tuhan. Kalau kita lihat ayat tadi, kekasih Tuhan, bukan kamu yang memilih aku. Kekristenan jelas, bukan manusia yang memilih Allahnya siapa, tetapi kekristenan mengajarkan kekasih Tuhan, justru Allah yang memilih manusia yang ditentukannya kekasih Tuhan. Ini bedanya kekristenan sama keyakinan lain. Ini bedanya kekristenan sama agama lain kekasih Tuhan. Jadi bukan manusia yang menentukan Allahnya siapa, tetapi Allah yang menentukan siapa yang harus dipilih, siapa yang harus aku berkati, dan siapa yang harus aku selamatkan kekasih Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat seperti itu, berarti kita ini orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beruntung kekasih Tuhan. Amin. Karena kenapa kekasih Tuhan? Modelnya Bapak Ibu itu masuk kriteria pilihannya Tuhan kekasih Tuhan. Tuhan gak pernah melihat masa lalumu. Kau boleh punya masa lalu yang kelam, kau boleh punya masa lalu yang sangat buruk, kau boleh punya masa lalu yang tidak enak dipandang. Tetapi ketahui Bapak Ibu, pilihan Tuhan tidak dilihat dari masa lalu kita, tetapi pilihan Tuhan itu kekasih Tuhan, anugerah yang diberikan Tuhan, itu semuanya kehendak bebasnya Tuhan, free will-nya Tuhan kekasih Tuhan. Tuhan memilih kita, berarti ada yang spesial di dalam hidup kita. Amin. Mungkin hari ini engkau melihat, Pak, saya nggak bisa pelayanan, Pak, saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, saya ini orangnya mudah gemetaran, Pak. Tetapi saya kasih Tuhan, sama kasih tahu, ada satu alasan Tuhan memilih engkau. Karena engkau ini sesuatu yang istimewa. Ada yang istimewa dalam hidupmu. Saya memilih kekasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang memilih, anak-anak banyak memilih sekolahan yang favorit, sekolahan yang dia suka. Yang dia pilih berarti yang istimewa kasih Tuhan. Setiap pilihan itu mengandung arti kata istimewa kasih Tuhan. Berarti kekasih Tuhan, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu semuanya kekasih Tuhan yang ada di rumah hari ini, percayalah, di dalam hidupmu, di tengah kekuranganmu, di tengah sakitmu, di tengah engkau gak punya apa-apa, engkau ini punya sesuatu yang istimewa, sehingga Tuhan punya alasan untuk memilih engkau kekasih Tuhan. Haleluya. Inilah sesuatu hal yang kita perlu bersyukur kekasih Tuhan. Tuhan mengatakan seperti ini, akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tema khotbah pagi ini Bapak Ibu kasih Tuhan, akan saya beri judul, hidup berbuah dengan matang. Saya ulangi lagi, hidup berbuah dengan matang kekasih Tuhan. Ada banyak buah di luaran sana, tetapi masalahnya ada buah yang masih sangat kecil, ada buah yang setengah matang, ada buah yang sudah matang. Kekasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu pada kesudahannya nanti Bapak Ibu menjadi buah-buah yang matang. Karena hanya buah yang matang yang bisa dinikmati dengan nikmat. Hanya buah yang manis, yang matang, yang bisa dinikmati dengan baik Bapak Ibu. Harganya tinggi, levelnya tinggi, tempatnya berbeda kekasih Tuhan. Kalau buah yang setengah matang biasanya harus dibungkus dulu kasih Tuhan, biar matang, biasanya harus dilindungi dulu biar matang kasih Tuhan. Hari ini kekasih Tuhan, kita mau belajar tentang hidup berbuah dengan matang kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita lihat juga ada satu tokoh Alkitab kalau kita belajar hidup berbuah dengan matang. Tokoh ini dulunya orang yang biasa kekasih Tuhan. Dia tidak diperhitungkan bahkan oleh saudaranya. Dia ini seringkali dikucilkan, dia dianiaya kasih Tuhan. Mungkin kasih Tuhan langsung bisa nebak, oh Yusuf om, betul kasih Tuhan. Mari kita belajar, kita lihat sama-sama apa yang terjadi sama Yusuf sehingga kitab ini ditulis. Kejadian 49 ayat 22 sampai 24. Ya, kita lihat sama-sama Kejadian 49 ayat 22 sampai 24. Ya, sudah ketemu, amin kekasih Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 22 sampai 24 kekasih Tuhan. Oke, haleluya. Saya akan membacakan buat kita semuanya Kejadian pasal 22 ayat
Kejadian pasal 49 ayat 22 sampai 24. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggi, tak tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Yusuf ini dikatakan Alkitab mencatat ini seperti buah-buah yang muda, seperti pohon buah-buah, bukan sekedar bunga, tetapi Yusuf ini adalah pohon buah-buahan, kekasih Tuhan. Yusuf muncul dalam hidupnya, buah-buah Yusuf bisa dinikmati banyak orang, bukan begitu saja, kasih Tuhan, tidak muncul begitu saja, tetapi ada banyak hal yang harus dialami Yusuf. Ada banyak yang tidak mengenakkan yang harus dialami Yusuf, kekasih Tuhan. Bagaimana kita menjadi Kristen yang hidupnya bisa berbuah seperti Yusuf, kekasih Tuhan. Yang pertama, kekasih Tuhan, mari kita melupakan kepahitan di masa lalu, kekasih Tuhan. Mari kita melupakan kepahitan di masa lalu. Kau enggak bisa merasakan kemanisan Tuhan kalau dalam hidupmu masih ada sumber yang pahit. Gak bisa, kasih Tuhan. Kalau masih ada dua mata air yang berbeda. Ada yang payau, ada yang pahit. Setiap kali engkau ingin berkatnya Tuhan yang mengalir yang pahit, akhirnya engkau kecewa sama Tuhan. Makanya di sini saya katakan yang pertama, kalau ingin engkau berbuah seperti Yusuf, engkau harus melupakan kepahitan di masa lalu. Yusuf mempunyai banyak kepahitan, saya catat di sini. Yesus melupakan hal buruk. Lahir dari satu keluarga yang tidak harmonis, disharmonis. Terus yang kedua, Yusuf ini jadi budak. Yusuf difitnah. Ya hanya itu, sebelum jadi budak dibuang dulu sama saudara-saudaranya. Kemudian dia dijadikan budak di rumah Potifar. Kemudian tidak hanya itu, dia difitnah, kasih Tuhan. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Apakah dalam waktu yang singkat? Tidak, kasih Tuhan. Dia harus mengalami bertahun-tahun, kasih Tuhan. Saya tahu ini sangat melukai. Orang-orang yang biasa melukai kita, biasanya orang-orang di dekat kita, kasih Tuhan. Yusuf dilukai banyak sekali oleh saudaranya. Bahkan saudaranya mengatakan sama papahnya, anakmu Yusuf telah diterkam binatang buas. Dia membawa pakaian Yusuf yang telah diberikan oleh papahnya ini, kasih Tuhan. Diolesi dengan darah. Sehingga ketika papahnya melihat, ayah Yusuf melihat, Yusuf ini mati karena diterkam oleh binatang buas. Padahal apa yang terjadi, kasih Tuhan? Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kasih Tuhan. Satu hal yang menyakitkan. Kakak-kakak yang harusnya melindungi, kakak-kakak yang harusnya menjaga Yusuf, nggak melindungi Yusuf. Tapi justru menganiaya Yusuf. Kekasih Tuhan, sama kasih tahu. Mungkin hari ini engkau punya saudara, engkau punya sahabat yang harusnya melindungi hidupmu, engkau yang harusnya menjaga hidupmu, tetapi enggak menjagai, justru melakukan yang lain. Kasih Tuhan, ini sangat melukai. Tapi kita belajar dari Yusuf. Yusuf tetap tegar berdiri. Amin. Mungkin kau punya tetangga kanan kiri, kekasih Tuhan, yang engkau berharap tetangga kanan kirimu itu baik dengan engkau. Karena engkau menebar kebaikan sama mereka. Tapi ending-endingnya mereka belum melakukan itu, kekasih Tuhan. Sama katakan seperti ini. Tuhan melatih tangan kanan kita berotot. Amin, kasih Tuhan. Supaya kita kuat memegang anak panah kita. Haleluya. Yang kedua, kasih Tuhan, kita harus dapat melupakan kepahitan di masa lalu. Tidak lagi mengingat masa lalu, menyimpan rasa kecewa atau kepahitan. Mari, kasih Tuhan. Saya kapan lalu itu di Facebook saya, itu
ada gambarnya almarhum seorang pastor yang dia menggambarkan satu TikTok itu yang lucu sekali tapi pesannya luar biasa. Dia membawa gerobak, kasih Tuhan. Dia membawa gerobak, kemudian gerobak itu disuruh naiki sama pemuda-pemudi di gereja itu. Dia naiki satu, dia masih kuat seret, kasih Tuhan. Dia naiki kedua, dia masih kuat seret gerobak itu. Dia orang naiki yang ketiga, kemudian gerobak itu mulai berat, kasih Tuhan. Sampai akhirnya ada 5-6 orang naik gerobak itu, dia enggak bisa nyeret gerobak itu. Sama kasih tahu, kasih Tuhan. Ini mungkin TikTok yang biasa, tapi ada pesan rohani yang biasa, yang luar biasa, kasih Tuhan. Mungkin hari ini engkau membawa gerobak, kasih Tuhan. Dan setiap kepahitan itu masuk dalam gerobakmu. Satu kepahitan engkau masih bisa berjalan di gerobakmu. 2 kepahitan masih bisa berjalan di gerobakmu. Tetapi kalau lama-lama gerobakmu itu penuh dengan kepahitan, saya pastikan kau enggak akan bisa berjalan, kasih Tuhan. Kau akan menghantam hidupmu sendiri. Kau akan menghancurkan, menghakimi hidupmu sendiri. Kau memandang setiap orang itu jahat, padahal dia itu emas, dia mau membantu engkau. Seringkali orang yang terbiasa kepahitan, dia punya trauma. Setiap orang yang mendekati dia langsung justice, ini pasti mau menyakiti hidupku. Suatu ketika saya juga pernah melihat satu film, itu serigala, itu yang terjebak jebakan babi, kejepret kakinya, jepret gitu. Kemudian ada seorang pecinta lingkungan, kasih Tuhan, dari Greenpeace, kasih Tuhan, dia pecinta lingkungan hidup, dia mau lepaskan serigala itu, kasih Tuhan. Karena sakit, karena enggak enak, karena enggak nyaman. Setiap kali orang ini mau lepaskan kaki serigala itu langsung menyelak dan menyerang. Seperti itu. Sama kasih tahu. Sebenarnya yang membuat hidup kita ini enggak bertumbuh, bukan karena kurang banyak orang menolong kita, bukan karena kurang banyak orang mengangkat kita, tapi justru kita ini overproteksi karena trauma masa lalu. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahan sedikit sakitnya dan membiarkan orang menyentuh hidup kita. Dan percayalah, Tuhan ada di sana dan memulihkan hidup kita. Amin, kasih Tuhan. Terkadang orang kirim hamba Tuhan dalam hidupmu. Terkadang Tuhan kirim seseorang yang tidak engkau kenal dalam hidupmu. Sama kasih tahu, kasih Tuhan. Jangan terlalu trauma, kasih Tuhan. Tahan sakitmu sedikit. Biar dilepaskan jeratmu itu. Supaya apa? Supaya engkau berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ini diberi kesempatan Tuhan untuk melayani orang yang kerasukan mulai dari kecil sampai dewasa. Dia punya anak, dia ditinggal suaminya. Semakin hari dia depresi dan dirasui roh, kasih Tuhan akhirnya. Dia enggak bisa ngapa-ngapain hidupnya, semua hancur. Dia tidur di atas sapti tank, kasih Tuhan. Di bawah satu pohon nangka, kasih Tuhan. Di kegelapan yang dia suka. Di belakang rumah, di dekatnya kandang, jorok sekali, kasih Tuhan. Dan itulah hari-hari yang dia lakukan. Kasih Tuhan, dia merasa paling nyaman di situ. Satu ketika saya masuk di situ, kasih Tuhan, seringkali ternyata dari berita saudaranya, kasih Tuhan, orang ini sering marah sama orang. Dia teriak-teriak, dia pengen lempari. Ketika saya sama ibu gembala ke sana, kasih Tuhan, orang ini duduk di samping saya. Tapi duduk di samping saya, orang ini ngomong, aku pengen nganoni awakmu. Aku pengen nganoni awakmu. Kemudian saya tatap matanya, kasih Tuhan. Mata ini kosong, kasih Tuhan. Dia enggak punya pengharapan apa-apa. Yang dia alami sangat sakit. Sampai akhirnya overproteksinya, kasih Tuhan. Ketika ada orang mendekat, dia katakan, aku pengen nganoni awakmu. Aku pengen menghajar kamu. Singkat cerita, kasih Tuhan, saya ngomong seperti ini sama orang itu. Ibu, kamu ingat saya ya? Kamu tahu toh saya siapa?
Akhirnya kasih Tuhan ketika saya touch dengan penggembalaan seperti itu, saya peluk orang ini kasih Tuhan. Saya kepuk-kepuk punggungnya kasih Tuhan, pundaknya saya kepuk-kepuk gini. Orang itu ngomong, gitu. Satu kali, satu-satunya bahasa itu baru pertama ditemui ketika ada saya kasih Tuhan. Kamu ingat saya ya Bu? Padahal saya belum pernah ke situ kasih Tuhan. Dia ngomong gitu ya. Dan kasih Tuhan saya mau katakan, hari ini saya mau doakan engkau supaya engkau terbebas dari ikatanmu. Apa yang terjadi kasih Tuhan? Dia pegangi telinganya kasih Tuhan. Kemudian dia mulai turun dari tempat duduknya. Dia mulai neprok, kalau orang Jawa bilang kasih Tuhan. Dia mulai melantai kasih Tuhan. Di bawah kaki saya. Dia tutupi telinganya. Saya ngomong, ibu enggak boleh seperti itu. Ibu ayo naik lagi ke dekat saya. Kasih Tuhan sama katakan seperti ini. Kenapa dia seperti itu? Karena dia punya kepahitan masa lalu. Kasih Tuhan. Saya tahu kasih Tuhan, ditinggal suami itu enggak gampang. Dia punya kepahitan itu sampai roh jahat itu mengendalikan hidupnya. Bersyukur kemarin kasih Tuhan, saya pulang pun diantar oleh dia kasih Tuhan. Yang biasanya kalau ada orang dia ini marah-marah. Hari itu saya melihat ada sukacita di wajahnya. Ada kemuliaan Raja. Saya ngomong Kristus sanggup memulihkan hidupmu. Amin kasih Tuhan. Kasih Tuhan, hari ini saya mau katakan seperti ini. Kalau kita kasih Tuhan hidup kita masih punya kepahitan masa lalu. Mari hari ini kita harus melupakan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, iblis itu hidup di masa lalu. Tapi Yesus ada di masa depan. Sebab di dalam Yesus, pengharapan tidak akan hilang. Dan masa depan sungguh ada. Yang juga katakan amin ke kasih Tuhan. Yang kedua kasih Tuhan, bagaimana kita menjadi Kristen yang hidupnya berbuah seperti Yusuf. Hidup berbuah dengan matang. Yang kedua, mari kita meminta kehadiran Tuhan di masa kini. Hanya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan yang mampu membuat kita tegak berdiri. Saya bersyukur tadi WL itu ngomong, ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada pemulihan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita minta kehadiran Tuhan di masa kini. Kunci berbuah yaitu kehadiran Tuhan di mana kekasih Tuhan berada. Kau enggak akan bisa marah kalau kau sadar di situ Tuhan hadir. Kau akan bekerja sungguh-sungguh kalau di situ engkau yakin Tuhan hadir. Kau akan belajar sungguh-sungguh ketika engkau sadar Tuhan ada di situ. Makanya kunci berbuah matang, kau harus sadar Tuhanku ada di situ. Amin. Yang setuju katakan amin dulu kasih Tuhan, jangan tegang-tegang kasih Tuhan. Ayo, Tuhan ada di situ. Aku di situ nak. Kekasih Tuhan, selama ada hadirat Tuhan, kekasih Tuhan gak usah takut. Dunia ini mudah berubah. Isuk dele, sore tempe, biasa kasih Tuhan. Saiki apik, sesuk elek ambek awake dhewe biasa kasih Tuhan. Tetapi Tuhan kita gak pernah berubah, yang juga katakan amin kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang gak pernah berubah. Orang yang kau cintai itu bisa berubah. Yang dulunya ngomong, saya cinta kamu sayang. I love you full. Ternyata masih usia 50 sudah mati kasih Tuhan. Ninggalin kita kasih Tuhan. Ya, dia enggak jaga hidupnya sungguh-sungguh, minum-minum, ya. Dia hancur-hancurin gitu ya, enggak mikir keluarganya. Itukah yang dinamakan cinta? Itu kalau di dunia itu seperti itu kasih Tuhan. Makanya yang di dekatmu itu bisa berubah. Anak itu bisa berubah. Anak dulu digedekne awake dhewe. Ya lahir wis kelaran awake dhewe. Mosok ngono ape sekolah di sekolahne. Mosok wis sekolah pinter kasih Tuhan kerjane penak. Mosok wis rabi kasih Tuhan lali ambek wong tuane akeh apa saiki.
Akeh kasih Tuhan, ya. Bersyukurlah jadi orang tua biasanya ditambahi anak yang baru bernama cu, gitu kasih Tuhan ya. Makanya sekarang saya melihat orang tua itu menjadi ibu-ibu yang baru kasih Tuhan ya. Ya, akhirnya kasih Tuhan, mereka sekarang kasih Tuhan hidupnya semangat lagi. Nak ge enek putune rasane sepi, mending milih putu daripada milih anake dhewe. Nak putu ki sik lucu, mbosok anake dhewe bencek nih kasih Tuhan ya. Aku tak nyendal duit ae lho 10.000. Duit boros kowe iki ya kasih Tuhan. Seperti itu kasih Tuhan kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan enggak apa-apa, bersyukur. Amin kasih Tuhan. Ya, nak putu apa seperti itu ya. Putu tu awake dhewe kasih Tuhan ngomong, "Tak kintung artinya gak enak lho kasih Tuhan. Putune wis guyu cekekeh kesele hilang kasih Tuhan. Loh, gak percaya, nanti dicoba kasih Tuhan ya. Yang kedua kasih Tuhan, mari minta kehadiran Tuhan. Ya. Kau harus biasakan, sadar bahwa Tuhan itu ada di dekatmu. Ya. Caranya ya apa kasih Tuhan biar terbiasa kasih Tuhan. Engkau harus deketi Tuhan. Tuhan itu dia punya prinsip kasih Tuhan. Seringkali kita berpikir dengan membaca Alkitab 2 jam. Ya. Kasih Tuhan ditambahi, berkatnya ditambahi, betul? Ini kita berpikir kasih Tuhan dengan menyembah 2 jam. Kasih Tuhan ditambahi, berkatnya ditambahi. Tapi semuanya enggak seperti itu kasih Tuhan. Kalau engkau berdoa, engkau menyembah, sebenarnya engkau enggak menambahi kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sudah ada sejak dulunya. Kalau engkau berdoa, engkau menyembah, engkau baca Alkitab, justru engkau membuktikan bahwa engkau ini mengasihi Tuhan. Kalau engkau beribadah streaming hari ini, justru membuktikan, Tuhan, aku ngasihi Tuhan loh. Bukan supaya Tuhan memberkati kamu, enggak. Berkatnya itu sudah ada. Tapi ketika kita beribadah, kita baca Alkitab, kita berdoa, justru itu membuktikan engkau ini mengasihi Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan itu akan semakin muncul, semakin terasa ketika engkau terbiasa. Amin kasih Tuhan. Kalau engkau enggak terbiasa, kasih Tuhan, hadirat Tuhan itu tidak akan muncul kasih Tuhan. Meskipun sudah ada, tapi enggak akan muncul. Tuhannya ada tapi enggak bertahta. Yang bertahta ego keinginan kita. Akhirnya yang muncul adalah masa sakit penyakit. Sakit penyakit itu sebenarnya akibat dari kesalahan dan dosa kita. Kita enggak tertib makan. Kita sakar PDW kalau diingat nih. Zuben toh Pak wong ini sik kuat tok kasih Tuhan. Kita ini sering seperti itu. Jadi yang kedua, supaya buah kita ini matang, kita harus meminta kehadiran Tuhan di masa kini. Membiasakan merasakan hadirat Tuhan. Ya, merasakan hadirat Tuhan. Biasakan menyembah dalam hidupmu. Ku menyembah dalam apa? Kudus hadirat-Mu. Apalagi? Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Biasakan itu. Saya percaya. Kalau hari-harimu membiasakan seperti itu. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan akan terjadi. Yang saya katakan amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita ini berbuah seperti Yusuf. Buahnya matang Bapak Ibu. Yang ketiga, mari kita meyakini, mengamini janji Tuhan untuk masa depan. Tidak gampang Bapak Ibu, ketika engkau sakit, engkau ngomong, oh janji Tuhan digenapi, enggak gampang. Ketika engkau mengalami sesuatu yang buruk, ekonomi yang buruk, engkau ngomong, oh Tuhan pasti menggenapi janjinya, enggak gampang kasih Tuhan. Justru itulah kasih-Mu itu teruji kasih Tuhan. Engkau meyakini kekasih-Ku ini tidak akan meninggalkan aku. Pasti datang tepat
pada waktunya. Amin, kasih Tuhan. Mungkin hari ini masih mengalami hal yang buruk. Kasih Tuhan, percayalah janjinya itu pasti digenapkan dalam hidup kita. Kalau dia berjanji, pasti akan digenapi, kasih Tuhan. Inilah kekasih Tuhan, hal yang luar biasa. Karena Allah bukan kita. Dikatakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik dengar, kau mungkin gak masuk di sekolah yang engkau ingini. Ingat, firman ini mengatakan, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada hidupmu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tempatmu itu sudah tepat, sebab di sana engkau akan muncul lebih dari yang lain, kasih Tuhan. Amin, kasih Tuhan. Adik-adik tetap semangat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya nggak akan memperpanjang firman Tuhan ini. Mungkin hari ini kau mengalami masalah hidup. Mungkin kau hari ini mengalami putus asa. Mungkin hari ini kau mengalami sakit penyakit yang gak kunjung sembuh. Tetapi ketahui satu hal, bahwa Yesusmu itu tetap sama. Bagaimana cara kita berbuah dengan matang? Yang pertama, kita harus melupakan kepahitan di masa lalu. Yang kedua, kasih Tuhan harus meminta atau menyadari kehadiran Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kekasih Tuhan, mari kita meyakini, mengamini janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Mungkin keluarga yang baru mengatakan, Tuhan kok belum ya? Belum, gak apa-apa. Tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik yang akan datang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kekasih Tuhan. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Percayalah kekasih Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan telah memberikan satu pengajaran 3 hal ini. Engkau harus berbuah matang. Dengan cara apa? Lupakan kepahitan masa lalumu. Yang kedua, minta Tuhan hadir setiap saat di masa kini. Yang ketiga, ayo yakini janji Tuhan pasti digenapkan dalam hidupmu. Kalau Yabes diberkati, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami bersyukur hari ini. Mari letakkan tanganmu di dada Bapak Ibu. Kau yang rindu didoakan, rindu dipulihkan, rindu disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari letakkan tanganmu di dada. Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus buat hamba-hambamu yang meletakkan tangannya di dada. Mereka mungkin mengalami kepahitan, mungkin mengalami sesuatu yang tidak nyaman, kemerosotan di dalam hidupnya. Hari ini biarlah kasih setiamu mengalir, anugerahmu ditambah-tambahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu yang baik, sesuatu yang baru mengalami hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Yusuf diberkati, engkau akan diberkati. Hari ini, terima itu dengan iman, sebab janjinya tidak akan pernah dia lupakan. Dia memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dalam hidupmu. Aminkan itu, Tuhan Yesus, aku sudah menerima berkat. Wow, terima kasih Bapa. Yabes diberkati, kita pun diberkati. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, kiranya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, Jesus, dan memperluas daerahku. Ini iman kami Tuhan Yesus, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab kita berkata, setiap keturunan Abraham akan diberkati di bumi.
Apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub hari ini. Apapun yang kau kerjakan Tuhan membuat berhasil. Hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Bila berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pengurapannya mengalir dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang sudah diberkati Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Immanuel, kekasih Tuhan, kau harus tetap semangat. Ingat, beberapa hari ke depan ini kita akan melakukan jerum sebagai touch penggembalaan. Kau harus ada di sana supaya hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Percayalah, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.